besar-Mu Tuhan di kayu salib bagi kehidupan kami di Kalvari. Tangan-Mu terpaku berlumuran dengan darah di Kalvari. Tubuh-Mu tersalib Tuhan. Katakan sama-sama, Engkau mati untuk tebus dosaku. Ini kami sadari Tuhan, Engkau mati untuk beriku hidup. Darah-Mu hapus dosaku. Katakan darah-Mu Tuhan telah pulihkanku. Darah-Mu telah sucikanku. Yesus, karena pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu beri kemenangan. Pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darah-Mu, darah-Mu, darah-Mu hapus dosaku. Darah-Mu telah pulihkanku. Darah-Mu telah sucikanku. Yesus, pengorbanan-Mu beri kemenangan. Pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darah-Mu, darah-Mu Tuhan, darah-Mu hapus dosaku. Darah-Mu telah pulihkan. Darah-Mu Tuhan, oh Yesus, pengorbanan-Mu yang kami ingat Tuhan. Beri kemenangan. Pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Untuk memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi, untuk memiliki hidup yang kekal. Darah-Mu, pengorbanan-Mu Yesus bagi kami. Oh, karya salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar karena kasih-Mu atas setiap kami. Kau rela mati bagi kami. Kau rela menebus dosa-dosa kami, supaya kami yang seharusnya mati, Kau memperoleh hidup yang kekal. Ku ingat pengorbanan-Mu, ku ingat karya salib-Mu di Kalvari Tuhan.
Kami memuji-Mu Tuhan. Kami semua adalah jemaat tebusan-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu. Kami ingat kasih-Mu yang besar Tuhan, pengorbanan-Mu yang besar. Kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Menyucikan, memulihkan kami. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku, sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku, sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Jemaat Tuhan, ku percaya. Yang percaya mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Oh haleluya. Kuasa Tuhan sampai sekarang masih bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sambil nyanyikan pujian ini. Yang butuh kuasa Tuhan, yang masih percaya Tuhan bekerja, katakan, ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan yang baru. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan tak terbatas, pulihkanku, sebab Kau Allah kekuatan kami Tuhan. Ku percaya, bangkitkan imanmu, katakan, ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku, sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan. Ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, pulihkanku, sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Amin Tuhan, amin. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku, sebab
kuasa-Mu masih bekerja sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja saat ini, mari kita berikan tepuk tangan yang percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja di antara kita semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Sebab kuasa-Nya masih bekerja sampai saat ini. Mari sama-sama katakan, ku percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan. Katakan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku. Amin Tuhan, Kau besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. 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 Haleluya.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk setiap kita. Oleh karena itu, kami percaya untuk setiap janji yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Kami mengawali awal bulan ini bersama dengan Tuhan. Kami masuki bulan Agustus di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam hidup kami. Lakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Di bulan ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Keluarga kami, bisnis, pelayanan, dan semuanya Tuhan. Agar Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Tiba waktunya firman-Mu akan disampaikan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman yang sama yang dialami oleh para rasul, para nabi di waktu yang lalu. Firman yang sama juga yang kami terima pada pagi hari ini. Mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap kami. Juga memberkati setiap gereja-Mu yang beribadah sepanjang hari ini, dimanapun gereja-Mu berada. Semuanya diberkati dan dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Di awal bulan ini kita telah memasuki suatu tema yang baru untuk Gereja Petra seluruh Indonesia, Bapak Ibu Saudara ya. Dan tema di bulan Agustus ini adalah resolving atau menuntaskan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang belum selesai, ya kita minta kepada Tuhan supaya persoalan-persoalan itu dapat dituntaskan. Kemudian di bulan ini juga kita akan mempelajari atau kita belajar bagaimana menemukan solusi atau jawaban di dalam apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, dan solusi itu ya kita temukan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tetelestai, yang artinya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, banyak orang memulai sesuatu dengan semangat sekali, dengan antusias, tetapi ketika di tengah jalan mengalami tantangan, mereka jadi loyo. Mereka banyak yang menyerah dan tidak sedikit juga yang mundur ketika mengalami tantangan di tengah jalan. Tidak banyak orang ketika memulai sesuatu yang baru, yang baik, mereka bisa mengakhiri sesuatu yang baik juga. Mereka bisa menuntaskan perjalanan iman mereka. Di atas kayu salib, perkataan yang Tuhan ucapkan yang terakhir ya sebelum Yesus mati pada waktu itu adalah Tetelestai. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu tugas misi yang begitu besar yang Bapa berikan kepada Yesus, itu sudah dituntaskan. Sudah diselesaikan di atas kayu salib, itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun harus sangat bersyukur dengan hal ini, karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan kehidupan kita. Ini yang menyangkut bagaimana dosa-dosa itu telah dihapus oleh darah Yesus. Ini menyangkut tentang bagaimana masa depan kita, ya, bagaimana kehidupan setelah kematian. Ini sangat penting.
Makanya ketika ada satu kata itu tetelestai atau kata sudah selesai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa segala apa yang sudah dikerjakan di muka bumi ini sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, mari Bapak Ibu Saudara kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai dalam bahasa Greka atau dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata tetelestai ini Bapak Ibu Saudara berasal dari kata dasar telos, yang artinya telah mencapai tujuannya. Tidak meninggalkan PR, tidak meninggalkan sesuatu yang belum dia selesaikan, tetapi sudah selesai. Ya, kata telos ini juga artinya sudah lunas, sudah tidak mempunyai utang lagi. Sehingga kita bersyukur apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita tidak setengah-setengah. Bahwa Tuhan sudah membayar setiap dosa kita lunas. Ya, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam perjalanan iman kekristenan kita. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu sudah selesai, sudah lunas dibayar. Ya, kita akan melihat kata sudah lunas ini Bapak Saudara, pengertiannya seperti apa. Ada seseorang dia mempunyai utang kepada raja. Utang kepada raja itu jumlahnya 10.000 talenta. Kalau kita cuma mendengar 10.000 talenta, sepertinya ini utang yang kecil. Tetapi setelah kita menyelidiki kata 10.000 itu, Bapak Ibu Saudara, dan 1 talenta itu setara dengan sekitar 20 tahun upah seorang pekerja. Dengan kata lain, kalau orang itu harus membayar dengan dia bekerja kepada raja bersama dengan anak dan istrinya, ia harus bekerja kurang lebih 200.000 tahun barulah dia bisa melunasi utangnya. Apakah itu memungkinkan dia bisa membayar utang dengan begitu banyak, begitu lama? Tidak bisa. Itu artinya apa? Bahwa dosa yang dimiliki manusia itu begitu besar. Apa yang kita lakukan di masa yang lalu dan segala perbuatan-perbuatan kita begitu besar sehingga kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Kita tidak bisa membersihkan dosa kita sendiri. Dan itu adalah sebuah utang yang kita harus bayarkan kepada Tuhan. Kalau kita harus membayarkan itu tidak mungkin. Tetapi ada satu hal yang luar biasa ketika orang ini meminta ampun kepada raja. Ya, untuk supaya diampuni dan dia berusaha untuk melunaskan. Apa kata raja kepada orang ini? Raja berkata, ini tidak usah ditampilkan di LED ya, tetapi raja kata, tergeraklah hati raja itu oleh sebelas kasihan dan hamba itu sehingga dia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Ini adalah sebuah kata yang minggu-minggu ini sangat populer, amnesti. Sehingga segala hal yang dilakukan oleh orang ini di masa yang lalu dianggap selesai. Tidak lagi meninggalkan utang. Tidak lagi meninggalkan sesuatu yang lama dia sudah lakukan, sudah tidak ada lagi, sudah dibereskan. Dan dia akan memulai dengan hidup yang baru. Itulah arti tetelestai yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Itu telah membayar dosa kita. Ya, ibarat ada seseorang punya utang 1 miliar, dia begitu sulit untuk membayarnya, ya gali lubang, tutup lubang, dia pinjam sana, pinjam sini, sudah jual rumah, sudah jual tanah, sudah jual kendaraan dan sebagainya, utangnya belum lunas, semakin banyak bunga dan sebagainya, tetapi akhirnya ada seorang yang mengatakan begini, saya bayar utangmu lunas. Itu ada satu perasaan yang begitu lega, apalagi orang ini
ya, yang dikatakan di dalam Matius 18 ini, dia mempunyai utang 10.000 talenta. Itu ada artinya utang yang begitu besar, yang mustahil dia bisa lunaskan. Karena membutuhkan waktu kurang lebih 200.000 tahun untuk dia bisa melunaskan. Tetapi ketika itu raja berkata, aku tergerak oleh belas kasihan. Itulah Tuhan. Dan dia berkata, aku akan membebaskannya dan menghapus hutangnya. Itulah kata telos itu. Supaya kita bisa mengerti bahwa kata itu begitu luar biasa. Kata tetelestai bukanlah sebuah ungkapan kata kesakitan Yesus di atas kayu salib, bukan. Tetapi itu adalah sebuah kata kemenangan untuk setiap kita. Bukan kata kekalahan, tetapi kata kemenangan. Apa yang Bapak perintahkan kepada Yesus sudah diselesaikan. Apa yang Bapak perintahkan bagi saudara? Yaitu apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Inilah tugas penting, ya, misi penyelamatan daripada umat manusia, penebusan dosa. Lukas 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang di dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan mencari setiap kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa dan hukumannya, dari kematian. Dia telah menanggung segala kutuk, penyakit, penderitaan kita di atas kayu salib. Dan dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Itu artinya ada sesuatu yang sangat penting di sini yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, melalui iman kita diselamatkan, melalui karya salib Kristus. Di dalam Alkitab, kata tetelestai ini digunakan juga ketika Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, yaitu garis finish, dan telah memelihara iman. Itu adalah kata yang sama juga yang digunakan untuk memperlihatkan arti daripada tetelestai, telos, dan sebagainya. Mari Bapak Saudara kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, kata mengakhiri ini berasal dari kata Yunani atau Greka teteleka, yang artinya mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Di sini menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah sebuah pertandingan, perlombaan. Dan setiap kita harus bisa mencapai garis akhir, garis finish dalam kehidupan kita. Ya, penting memang kita memulai sesuatu, tetapi di tengah jalan apapun tantangan rintangan yang kita hadapi, kita harus bisa mengakhiri seperti kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini artinya bahwa perlombaan itu harus kita selesaikan. Kita harus bisa terus setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Bisa mencapai garis akhir itu adalah titik dinamakan dengan kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa diungkapkan dengan perkataan, bagi saudara. Ada orang berkata saya setia, tidak bisa. Kesetiaan itu harus diuji dengan waktu. Waktu yang akan membuktikan orang itu setia atau tidak. Ya kalau baru 1-2 tahun menikah dan dia berkata, saya pasangan yang setia, oh belum bisa. Harus bisa diuji dengan waktu, dengan persoalan-persoalan kehidupan dia. Apakah dia tetap setia dengan pasangannya sampai akhir, itu yang dinamakan dengan setia. Apakah dia tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir, itu dinamakan setia. Karena ada begitu banyak contoh yang kita akan lihat nanti. Di mana ada orang berhenti di tengah jalan. Mereka tidak bisa finish well, tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan kita atau kita menyelesaikan
kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang dikatakan dengan tetelestai itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ketika Tuhan memulai, ya, Tuhan juga yang akan membantu kita, menolong kita untuk menuntaskan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini poin satu. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan segala sesuatu? Kita harus tahu bahwa di dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan yang memulai dalam hidup kita. Dan Tuhan juga nanti akan menolong kita untuk menyelesaikan itu. Bukan dengan kekuatan kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia di sini adalah Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Tuhan yang memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini adalah hari akhir. Ya, penghakiman terakhir. Hari perjumpaan kita dengan Tuhan nanti. Itu adalah garis akhir, garis finish. Tetapi ketika Tuhan yang memulai dalam kehidupan kita, Tuhan juga nanti akan menolong kita, akan meneruskan sampai pada akhirnya. Artinya kehidupan kekristenan kita, saudara, ya, kita sedang dibentuk Tuhan. Kita sedang mengalami proses seperti sebuah bangunan yang sedang dibentuk, disusun. Ya, kalau bangunan itu rusak, direnovasi. Ya, seperti seorang penjunan yang sedang membentuk sebuah bejana. Ketika bejana itu tidak jadi, penjunan itu tidak menyerah. Tuhan adalah satu pribadi yang tidak menyerah terhadap kita. Ketika kita gagal, Tuhan akan menghancurkan tanah liat itu dan akan membentuk kembali. Itulah kehidupan kita di tangan Tuhan. Setiap kegagalan di dalam kehidupan kita bukanlah akhir daripada segalanya. Ketika kita merasa, aduh saya gagal, ya, rumah tanggaku gagal, bisnisku gagal, kehidupanku gagal, kita merasa ini kayaknya sudah nggak bisa saya meneruskan pertandingan ini. Saya menyerah saja, saya mundur saja. Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui bahwa Tuhan adalah penjunan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia akan terus membentuk kita sampai kita menjadi indah, ya, di tangannya. Di dalam Mazmur 138, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Mazmur 138 kita akan melihat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu seperti penjunan tadi, Bapak Ibu Saudara. Yang sedang membentuk kehidupan kita ketika gagal, ya mungkin kalau kita manusianya, kita membentuk suatu tanah liat, terus gagal, keras, tidak bisa dibentuk. Apa yang kita lakukan? Kita buang. Sudah, nyerah saja. Tapi Tuhan ini luar biasa. Ya, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu Tuhan. Ya, kita lihat di sini bahwa di dalam Mazmur ini menegaskan kepada kita satu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Dia akan menyelesaikannya. Bahkan sudah dikatakan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan ini luar biasa. Tuhan akan mengerjakannya bagi. Dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita yang kita coba terus cari. Bagaimana ya solusinya Tuhan ya? Ini sudah sangat mengganggu. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa buat apa-apa dengan persoalan ini. Bagaimana Tuhan? Saya sudah coba dari sini sana, kita sudah coba dengan berbagai macam cara, tetap gagal. Kemudian ayat firman Tuhan berkata begini, aku akan menyelesaikannya bagimu. Kau diam saja.
nanti aku yang berperang ganti kamu. Di situ Tuhan yang akan buka jalan saat tiada jalan. Di situ Tuhan yang akan menyelesaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kata diam di sini bukan berarti kita pasif, tidak buat apa-apa. Kata diam di sini adalah diam yang aktif seperti Yesaya pasal yang ke-40. Itu sama dengan menanti-nantikan Tuhan. Kata diam di sini artinya kita membiarkan Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Tuhan yang menolong kehidupan kita. Tuhan yang akan menyelesaikan, membela persoalan kita. Sampai pada akhirnya masalah yang kita alami bertahun-tahun tidak pernah selesai. Dalam satu waktu Tuhan selesaikan. Amin Bapak Saudara. Ya, kita percaya akan janji ini Bapak Saudara ya. Makanya di dalam firman Tuhan ini kita akan belajar ya bahwa di dalam kekristenan kita mengenal yang dinamakan dengan perjalanan kerohanian kita atau spiritual journey. Di mana setiap kita harus mengetahui kita sudah ada di mana. Jadi Bapak Saudara, tabernakel itu adalah peta rohani. Di mana kita mengetahui di mana posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih ada di pintu gerbang, percaya Yesus, kita belum pernah masuk di bagian berikutnya adalah pertobatan, hidup ikut Tuhan tapi tidak pernah bertobat. Atau yang berikutnya lagi, bejana pembasuhan itu artinya baptisan air ya. Ikut Yesus tapi belum lahir baru, masih hidup yang lama. Bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak pernah mengalami perubahan, hidup baru tidak ada. Ya, baptisan air itu bicara tentang apa? Hidup baru. Di dalam Roma pasal